Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Semoga Allah memberikan rahmat, curahan kasih sayangnya kepada kita semua. Dan Allah memberikan rezeki yang berlimpah ruah dari segala penjuru arah kepada kita dengan berkah dengan ridhonya dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, komen, share, subscribe channel ini. Mari kita bersama-sama berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk umat Islam dan untuk umat manusia. Berikut ini adalah kisah antara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan seorang wali Rijalul Ghaib terhadap murid beliau. Pada zamannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajar di tempat majelisnya. Pada saat itu hujan pun sangat lebat. Dia pun akhirnya membesarkan suaranya kepada murid-muridnya. Seketika itu juga ada seseorang murid yang sangat cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani melihat raut wajah beliau yang sangat mengherankan bagi dirinya. Akhirnya murid itu pun bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Wahai guruku, ada apakah gerangan raut wajahmu begitu aneh, tampak sekali seperti yang aku kira?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun terdiam lalu tersenyum. Pada saat itu juga, beliau pun tertunduk lesu. Beliau pun menghentikan sejenak pembelajaran dari apa yang dia sampaikan kepada murid-muridnya di majelis tersebut. Tiba-tiba, di suatu sisi tempat lain, ada seorang wali Rijalul Ghaib yang baru-baru saatnya diangkat oleh Allah menjadi wali Rijalul Ghaib tanpa perantara guru siapapun, karena amalan yang telah dia lakukan. Ada seseorang yang meminta kepada beliau untuk kepentingan dirinya untuk memberhentikan hujan. Akhirnya dianya pun berdoa kepada Allah untuk memberhentikan hujan tersebut. Lantas, seketika hujan itu pun berhenti. Dengan rada sombongnya, wali Rijalul Ghaib ini pun merasa sangat berbesar hati di dalam hatinya. Dia merasa puas dari apa yang capai selama ini. Lalu, Syekh Abdul Qadir Jailani pun berkata, "Wahai muridku, silakan engkau membaca kitab-kitab dan aku menghentikan pembelajaran ini terlebih dahulu." Muridnya pun dengan takzim menjawab, "Baiklah guruku." Lalu, seseorang yang di balik layar kisah dari wali Rijalul Ghaib tersebut yang telah orang lain meminta sesuatu agar bisa kepentingan dirinya sendiri untuk dibayar untuk menghentikan hujan agar kepentingannya itu bisa terselesaikan dalam urusan duniawi. Seketika itu, Syekh Abdul Qadir Jailani pun menunjuk tangannya ke atas. Demi Allah, demi Rasulullah bahwa sesungguhnya orang tersebut akan meninggal dalam keadaan kehausan. Muridnya pun heran. Lantas bagaimanakah guruku ini bersikap sesuatu yang aneh? Dan dia pun merasa bahwa murid-muridnya dia adalah seorang wali dan pemimpin para wali. Dia pun diam dengan takzim tidak bertanya kepada gurunya. Lalu pada saat itu juga ada seseorang yang sangat jauh menempuh perjalanan untuk bertemu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia telah mempersiapkan semua dengan matang untuk berguru kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dengan mengendarai tunggangannya, yaitu unta. Setelah di perjalanannya, dia pun tidak mendapatkan air. Pada saat itu juga, hujan pun sudah mulai hampir turun di suatu kota yang ingin dilewatinya. Pada saat dianya melihat hujan itu, seketika itu juga hujan itu pun tiba-tiba redah.
padahal dia sangat kehausan. Baru pada saat baru memulai dianya untuk meminum air itu, tiba-tiba dia pun mati kehausan. Itulah gerangan yang membuat Syekh Abdul Qadir Jailani sangat kecewa dengan perbuatan wali Rijalal Ghaib itu tersebut. Lantas, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada muridnya, "Wahai muridku, ada suatu golongan wali yang baru hangat-hangatnya diangkat menjadi Allah seorang wali, akan tetapi dianya tanpa berguru, tanpa memikirkan kepentingan alam semesta, bahwa sesungguhnya hujan adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, bagi tumbuh-tumbuhan, bagi hewan, dan ada satu yang sangat bermanfaat, yakni ada seseorang muridku yang ingin bertemu kepadaku, jauh telah memantapkan hatinya, perbuatannya dengan bertaubat kepada Allah dan uzlah. Dia ingin bertemu kepadaku dan berguru kepadaku, akan tetapi dia mati kehausan akibat perbuatan wali Rijalil Ghaib tersebut." Lantas, muridnya pun terdiam, dan perbuatan ini yang membuat seseorang wali Rijalil Ghaib tersebut pada akhir hayatnya meninggal dalam keadaan kehausan. Lantas Allah pun menjawab melalui ilhamnya kepada wali tersebut. Dan Allah berkata, "Sesungguhnya engkau pada saat hidup di dunia, engkau telah sombong. Engkau telah mempermainkan sesuatu doa dan engkau tidak memikirkan apa perkara yang telah engkau lakukan." Lantas wali itu pun menyesal di dalam dirinya. Dia pun bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, meneteskan air mata, dan meninggal dunia. Itulah sebagian kisah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan seseorang muridnya yang ingin bertemu kepadanya mati kehausan oleh wali Rijalul Ghaib yang tidak ada gurunya sama sekali, dan pada akhirnya dia meninggal dalam keadaan bertaubat meskipun perbuatannya salah. Petikan dari hikmah yang bisa kita ambil adalah apabila sesuatu yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersyukurlah. Apabila ada sesuatu yang baik untuk seluruh umat, maka hentikanlah perbuatan sesuatu yang menguntungkan bagi dirimu. Perhatikanlah alam semesta, perhatikanlah orang di sekitarmu, perhatikanlah bagi orang-orang lain. Jangan engkau merasa bahwa menguntungkan bagi dirimu sendiri dan engkau meninggalkan pertemananmu dan engkau membuat bercerai-berai antara pertemananmu pada orang lain yang telah engkau lakukan pada saat engkau masih kecil. Pikirkanlah itu semua, karena sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di akhirat nanti. Dan teman kita nanti akan meminta pertanggungjawaban dari perkara yang telah kita lakukan. Pikirkanlah semua itu, wahai manusia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.